Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus menanggapi permintaan kedua saudara kakak beradik bahwa mereka, Yesus mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Yang mereka minta adalah jalan pintas supaya yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Tetapi sebenarnya tidak ada jalan pintas untuk sampai pada kerahiman Allah. Tidak ada jalan pintas. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesediaan, membutuhkan kesetiaan supaya bisa sampai kepada kerahiman Allah, atau istilah tadi duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Allah. Yesus dalam jawabannya itu membawa mereka kembali kepada kenyataan bahwa pangkat atau kekuasaan tidak ditandai dengan memakai mahkota, tetapi dengan memanggul salib. Dalam beberapa jam ke depan ini akan dilaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Moga-moga jabatan yang mereka terima ini adalah mahkota untuk boleh mengambil bagian di dalam kehidupan Kristiani, memanggul salib untuk keselamatan, untuk kedamaian, untuk kemajuan, untuk kemakmuran bagi semua. Kemudian Yesus mengantar kedua murid tadi supaya sampai pada inti yang diwartakan oleh Yesus. Yesus mengajarkan kepemimpinan itu bukan berarti memuliakan diri. Dan banyak kepemimpinan tidak hanya di dalam dunia atau di dalam negara, di dalam bangsa, tetapi juga di dalam kehidupan beriman. Banyak kepemimpinan kemudian tidak berjalan karena sang pemimpin memuliakan diri dan bukan memuliakan Tuhan. Kepemimpinan berarti memuliakan Tuhan, melayani sesama, memajukan dan memampukan orang lain untuk mengalami kasih Allah, dan juga untuk menyadari bahwa kasih Allah ini diperuntukkan bagi sesama, bagi dunia ini di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kepemimpinan bukan untuk berkuasa atas orang lain, tetapi melayani orang lain. Dan dalam bagian terakhir bacaan Injil tadi, Yesus sendiri sungguh menghayati itu. Dia mengatakan, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus menyadarkan kedua murid dan juga kita sekalian supaya hidup kita ini adalah hidup untuk melayani sesama di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya mau mengaitkan sedikit dengan spiritualitas atau motto semboyan yang diambil oleh Uskup Agung kita yang baru, Monsignor Franz Nipa. Mottonya adalah Misericordiam Volo, yang kukehendaki belas kasihan. Matius pasal 9 ayat 13. Apa yang mau dikatakan? Kadang-kadang kita sudah menyadari bahwa kita sudah mengikuti Yesus,
menjadi pelayan-pelayan Yesus, tetapi ternyata kita belum sampai pada tujuan untuk bertemu dengan Yesus yang mengasihi kita. Ya. Mungkin kita sibuk melayani, tetapi pertanyaannya, apakah memang sampai pelayanan kita ini, sikap beriman kita ini menjadikan kita sampai pada Yesus? Ya. Baru-baru saya lihat di medsos, dan ini saya kira contoh yang kukehendaki adalah belas kasihan. Saya lihat di medsos, di Jerman ada satu tempat yang tenang, dan setiap hari ada orang-orang yang datang kemudian meletakkan makanan yang segar di situ. Disiapkan khusus, memang diletakkan di situ. Diperuntukkan bagi siapa saja yang lapar, yang miskin, yang tidak mendapatkan rezeki hari itu, boleh mengambil makanan itu. Dan yang datang membawa itu tidak memperkenalkan nama siapa dia. Tidak ada juga CCTV yang mengontrol siapa yang datang membawa makanan. Lihatlah, itu dibuat karena belas kasih Tuhan. Dan belas kasih ini tidak menuntut pengenalan diri, tetapi dibuat karena ia mau sampai pada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi. Pada saat saya mulai dewasa, sudah lebih merenungkan kitab suci, kemudian diteguhkan lagi dalam retret baru-baru ini, lalu saya memahami apa yang dibuat, maafkan saya kalau saya sharing ini, apa yang dibuat oleh orang tua kami dulu. Waktu saya masih kecil, SD, di rumah kami itu selalu ada orang-orang yang kurang dalam banyak hal. Ada yang bisu tuli, ada yang buta, ada yang berpikirnya tidak seperti kita yang normal, ya, tidak sekolah sering. Mereka datang begitu dan kemudian tinggal di rumah. Bahkan ada pernah sampai 3 orang tinggal di rumah. Lalu mereka, bapak orang tua mengatakan waktu itu, semua, kalau saya perhatikan juga, semakin saya sadari, diperlakukan sama seperti orang tua memperlakukan anak-anaknya, kami sekalian. Mereka diberi makanan seperti kami, dilayani seperti kami, dan kami diminta supaya melayani mereka, membuat mereka seperti saudara sendiri. Lalu ya kadang-kadang kami merasa, kenapa orang tua membuat demikiannya? Maklumlah masih muda, masih kecil. Seolah-olah perhatian untuk kami anak-anak sebagian besar diberikan kepada mereka pada saat waktu kecil. Semakin lama baru kemudian saya sadari bahwa itulah belas kasih Allah. Dan kita manusia diajak untuk juga mengalami belas kasih Allah dan memberikan belas kasih Allah supaya orang-orang sampai kepada Yesus. Sampai kepada Yesus. Maka biasa ada yang bertanya, bagaimana pastor berbicara dengan Mas Owen di sini? Biasa kadang-kadang saya ganggu Mas Owen. Owen itu bisu tuli ya, tetapi dia sungguh luar biasa melaksanakan kehidupannya, kegiatannya dengan baik. Maaf kalau saya mengatakan, kalau mau pilih siapa yang paling rajin, paling mantap bekerja dalam gereja ini, Owen. Ya, walaupun dia bisu tuli, tetapi dia sungguh menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Kalau ada tugasnya yang tidak beres, dia gelisah. Ya. Kadang malam jam-jam 10:30, jam 11, saya mau mundur ke ruang tidur, saya perhatikan di CCTV, Owen kadang masih bekerja, entah di sini, entah di gua, entah di basement. Malam. Dia tidak mau menyisakan pekerjaan dan tanggung jawabnya, belum selesai baru dia pergi tidur. Ya. Kalau hari Senin pagi, besok pagi itu, hari Senin pagi, jam 8:30 pagi, gereja ini sudah bersih. Dipel
sapu, dan seterusnya. Lalu saya mulai berpikir, di dalam keadaan seperti itu, dia sampai kepada belas kasih Allah. Dia sampai kepada Yesus. Dan ini yang diwartakan, ini yang dikehendaki oleh semboyan atau spiritualitas yang diambil oleh uskup agung kita yang baru, supaya kita juga boleh sampai kepada Yesus. Kita mungkin menjadi pekerja-pekerja dalam ladang Tuhan, tetapi persoalannya yang harus kita renungkan lebih jauh bersama dengan Bapak Uskup Agung kita, apakah itu mengantar kita sampai pada Yesus? Kehidupan beriman kita terus harus kita kerjakan, terus harus kita pupuk supaya kita sampai kepada Yesus. Dalam retret di Malino minggu yang lalu, saya merenungkan kembali pengalaman saat kecil itu yang dulu membuat kadang-kadang rasa sedikit jengkel juga pada orang tua ya. Karena mengapa mengambil sikap seperti itu? Lalu ternyata ini yang dimaksudkan, mungkin mereka juga tidak pahami sejauh itu. Tetapi itulah perbuatan-perbuatan yang membawa orang, selain membuka diri sendiri supaya sampai kepada Yesus, juga mengantar orang lain supaya sampai kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam kehidupan kita di zaman ini, kita semakin diberi kesempatan dengan teknologi yang semakin berkembang. Kita semakin diberi kesempatan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kerohanian yang ada di dalam kehidupan menggereja, di paroki, di keuskupan, dan seterusnya. Mari kita masuk dan mengambil bagian di dalam kehidupan dan kegiatan-kegiatan ini, supaya bisa mengantar kita untuk sampai pada Yesus. Tidak hanya sampai pada kegiatan itu, tetapi lewat kegiatan ini kita sampai kepada Yesus, mengalami belas kasih Tuhan. Kembali pada hari ini di mana presiden dan wakil presiden akan segera dilantik. Tadi malam saya sempat bermenung seperti ini. Kenapa peristiwa besar bangsa ini dibuat pada hari Minggu? Ya, ini sempat saya renungkan tadi malam. Ya. Hari Minggu itu adalah hari libur, dalam arti hari Minggu, hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Memang tidak seluruh bangsa ini merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Tetapi sudah 2000 tahun lebih hari Minggu itu dirayakan sebagai hari Tuhan. Tetapi bangsa ini menggunakannya sebagai hari pelantikan. Sedikit mengobati pikiran saya, permenungan saya, lalu saya remuskan seperti ini. Mudah-mudahan supaya maksudnya orang-orang Kristiani yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, yang dirayakan perayaannya pada setiap hari Minggu, dan tentu saja juga saudara-saudara kita yang beragama lain mendoakan pemimpin yang baru ini supaya sungguh-sungguh menjadi pelayan umat, pelayan bangsa, pelayan semua agama, pelayan semua lapisan masyarakat yang ada dalam bangsa ini. Setelah berdoa sejenak dan merumuskan sedikit kalimat ini, lalu saya tidur nyenyak. Awalnya sedikit terganggu, mungkin kemanusiaan sedikit terganggu bahwa perayaan besar itu dibuat pada hari Minggu. Saya tidak tahu apakah ada menteri Katolik, orang Katolik yang dipilih menjadi menteri, tetapi masih ada misa sore nanti di mana dia bisa ikut, seandainya ada. Ya, ini sedikit pergolakan yang saya renungkan tadi malam, dan kemudian boleh sampai pada rumusan itu supaya kita mendoakannya di dalam Ekaristi supaya menjadi pemimpin yang amanah
untuk kemajuan bersama dalam bangsa dan juga dunia ini. Semoga demikian. Amin.